Halo Sobat Ayah Trader, kita lanjutkan edisi belajar bareng kita ke saham berikutnya. Kemarin kita sudah belajar bareng melakukan analisa untuk saham ITMG. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan ke saham Friend. Nah, kenapa nih yang dipilih saham Friend? Kebetulan ada permintaan khusus dari salah seorang member setia YouTube Ayah Trader. Jadi beliau, ya, Om Calvin nih, beliau, wah disebutin namanya. Beliau minta dibahas saham Friend. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja seperti biasa. Nah, kita pakai yang gratisan. Kita masuk ke Indoclamer iPod Stock. Sebenarnya bisa juga di sini sih. Ya, oke lah, kita sekalian pakai yang karena lagi buka IDE, kita juga bisa lihat di sini. Kita lihat dulu perusahaannya. Friend. Kita ketik Friend, Smart Friend Telkom. Teman. Oh, harus dicari. Ini dia. IPO sejak tahun 2006 ya. Oke. Ini sebentar ya. Kita mampir dulu di websitenya IDX. Ya kan tadi betulan pas buka websitenya IDX. Ini profil perusahaannya, nama Smart Friend Telkom, tanggal pencatatan 26 November 2006. Ini trader bacanya lompat-lompat aja ya. Jadi sobat semua bisa lihat lah di layar ini ya. Bidang usaha jasa telekomunikasi, subsektor telekomunikasi. Iya. Direkturnya, oke, ini namanya Mirza Facis. Ada nama-nama terkenal nggak di sini? Oh, ada Sarwono Kusuma Atmaja. Wah, ini maskot ya, menteri zaman dulu. Yang Ayah Trader tahu cuma itu. Oke. Oh, itu ada anak perusahaannya. Mobile Aid, distribusi Sentra Jaya, Smart Telkom. Oke. Oke lah, kita lihat cepat aja. Dividen, nggak ada ya, nggak ada bagi-bagi dividen. Rugi terus kan? Nanti kita lihat pencatatan saham. Oke, wow, banyak juga sahamnya. Berapa nih? 193 miliar lembar. Pengumuman, mengoreksi pengumuman rencana penyelenggaraan public expose. Nah, ini seru nih kalau ada public expose nih. Kita bisa lihat tentang informasi perusahaan ya. Jadi secara lengkap mereka paparkan gitu. Ini apa nih? Info promosi perdagangan. Oh, ini statistik harga 10 ya, nanti kita ada semua. Oh, ada rencana RUPS 14 Agustus. Oke. Agendanya apa? Biasanya kalau salah satu agenda RUPS yang ditunggu-tunggu investor itu adalah pembagian dividen, ya kan? Tapi dividen yang dibagi kan kalau perusahaan yang untung. Jadi perusahaan yang untung saja dengan adanya pandemi COVID ini belum tentu nih bagi dividen biasanya. Nah, kalau yang rugi gimana sih, pasti bagi apa enggak ya? Menarik juga. Oke. Cukup ya, kita mampir di websitenya IDE Eko Ide, ya kan. Sekarang kita masuk ke websitenya Indoclamer iPod Store. Ya. Oke. Wah, bosan nih ketemu lagi Mbak dan Masnya. Kita lihat list saham. Nggak screening ya, karena sahamnya kan udah ditentuin tuh mau bahas Friend. Kita ambil sembarang aja nih, klik win. Nanti baru kita ganti ini. Ini kan, nah, baru di sini kita ganti jadi Friend. Ya, teman-teman ya, Friend. Udah muncul? Oke, udah ya, udah muncul. Cuma sayangnya, nah ini masukan juga buat Indo Premier. Sayangnya untuk order booknya ini nggak update nih, yang ini, yang kayak trade puteran pakai kursor mouse. Ini nggak update. Tapi untuk broker summary dan summary, apalagi nih? Nah, loh kok balik lagi? Bentar, kamu dulu. Loh, ini penyakitnya kalau gratisan. Salah pencet, nggak mau dia. Ulang lagi ya, trader balik lagi, sorry ya. Iya.
Ngambek dia, dibilang nggak update. Lo 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 lo. Dibilang nggak update, nah ngambek kan masih belum update order booknya, ya kan? Kita lihat fundamental. Nah, harus di scroll. Oke, kita lihat dulu statistik harganya, grafik harganya deh. Balik snapshot lagi, terputar nih. Ya tadi bikin nih chartnya. Chartnya ini ternyata April April sampai Juli pertengahan, ya kan, itu konsolidasi panjang ya, datar aja, main di berapa nih tertinggi, 117, terendah di 88. Jadi dia main di range ini, lihat ya. Teman-teman bisa lihat ini sideways. Habis itu di tanggal 24 Juli terjadi kenaikan volume dan harga naik cukup tinggi, ya kan. Nah, hingga kemarin harga masih berada di atas. Jadi udah keluar dari area konsolidasinya. Cukup ya sampai di daily chartnya. Detail nanti kita bahas di teknikal. Terus untuk apa namanya nih? Untuk berita. Kita lihat berita. Ini ada berita semester 1 2020, Friend mencatatkan kerugian 1,22 triliun. Wow. Gede amit, ruginya gede amit. Gede banget maksudnya. Baca? Oke, baca. Ada sih ya di sini. Intinya gini, intinya 6 bulan pertama 2020, jadi satu semester, sebenarnya Friend berhasil melakukan pendapatan revenue ya yang signifikan. Tapi pencapaian tersebut belum mampu mencetak laba. Biaya operasionalnya masih tinggi nih, atau ada kerugian lain. Ya kan? Adapun laporan keuangan perseroan untuk 6 bulan yang berakhir 30 Juni menunjukkan Friend mencatatkan pendapatan 4,3 triliun. Ya, gede ya. Naik 41,98% dibandingkan periode sebelumnya. Nanti kita lihat di fundamentalnya. Kita lihat di fundamentalnya. Oke. Apalagi nih? Mana-mana kalimatnya lah, yang cari yang enak ya. Tapi beban usaha perseroan juga ikut naik 22,86%. Dari semula 1,8 triliun menjadi 2,25 triliun. Ya. Dan Friend masih mencatatkan kerugian 1, meskipun signifikan. Jumlah tersebut bahkan lebih dalam dibanding kerugian sebelumnya. Nah, gila kan? Ini kalau mau lihat detailnya di laporan keuangan nih, apa penyebabnya gitu. Tapi intinya kita lihat sekarang Friend masih rugi. Udah gitu aja ya. Simpulin ya, kita balik lagi. Bisa nggak nih balik lagi nih? Oh, balik lagi ke depan dia. Ulang lagi. Nah, jangan bosan ya teman-teman ya, kayak sobat Ayo Trader ya. Kita balik lagi. Ini penyakitnya barang gratisan ya. Berarti tahu gitu, Ayo Trader bukanya gini. Open link in new tab. Oke, ini nggak ya trader edit-edit deh videonya nih, bener-bener apa uh, live langsung. Oke ya, terus kita balik ke masuk ke fundamental aja sekarang. Nah, fundamental ini dia tadi yang diomongin berita tadi tuh, yang dibahas di berita tadi. Kalau nih lihat net profitnya minus 1,2 triliun, lebih gede dari ini yang 6 bulan ya, 6 bulan berarti satu semester atau 2 kuartal di tahun 2020 ini minus 1,2 T, lebih tinggi dari, betul dia bilang 6 bulan 2019. Ini saya ngambil summary yang dari iPod ya. Kita nggak buka laporan keuangan panjang kali lebar lagi nanti ya. Ini sudah cukup akurat kok. Ya kan? Ruginya meningkat. Dan lihat historinya dari tahun 2014, gila. Nggak pernah untung. Ini gimana? Terus RUPS mau ngapain? Mau nunjuk BOD aja kayaknya, nggak ada bagi-bagi dividen dong kalau gitu. Dan nol ya, memang nggak pernah bagi dividennya. Kita lihat yang ini kan 6 bulan ya, lihat yang tahunannya, yang 2020 baru sampai 6 bulan. Bener-bener juga nggak pernah untung nih, minus 1,4 triliun, 2014, 2015 juga minus,
ya kan, rugi terus nih perusahaannya, minus terus, dividen juga nggak pernah bagi. Wah ini kalau masuk ke, kalau tadi nyarinya lewat stock screener, ini nggak akan muncul nih di stock screenernya Ayah Trader, karena itu tadi book value-nya di atas satu, utangnya di atas satu. Padahal secara stock screener sederhana Ayah Trader kan itu untuk fundamental itu parameter yang harus dipenuhi. Paling yang terpenuhi hanya market cap-nya aja 30 triliun. Ya. Jadi eh, cuma ini karena apa, kita udah pilih jadi nggak berdasarkan stock screener, ya kan? Jadi udah nih sahamnya. Jadi kita disodorin saham friend, analisa. Oke lah. Jadi secara fundamental kalau Ayah Trader anggap ya ini saham ya nggak layak lah untuk kita apa namanya, kita simpan lama, ya kan? Jadi ini hanya untuk di trading kan, oke. Kalau trading kita lihat ke grafik, kita lihat ke teknikal, kita lihat chart, ya. Tapi kita kan perlu lihat dulu nih saham apa yang kita trading. Dan kalau lihat dari sini ya udah, ya kan, nih saham, ya kan, secara fundamental ini enggak, eh, menurut Ayah Trader tidak, menurut Ayah Trader dan kriteria Ayah Trader ini tidak layak untuk disimpan dalam jangka waktu lama, apalagi hutangnya juga besar, ya. Modal terhadap hutang juga besar. Oke, ini juga informasi cukup lengkap tapi di apa, di iPod ini ya. Statistiknya juga ada nih, statistik harga hari tanggal 7 hari Jumat itu. Ini di tertinggi 150, terendah 140. Ini jadi harga dibandingin harga terakhir atau harga penutupan last disebutnya, dibanding dengan harga tertinggi hari itu ada penurunan 4,7%, sementara dari harga terendah di hari Jumat tersebut 7 Agustus tersebut ada kenaikan 2,1%. Nah ini statistik satu minggu, dari harga terendah itu naik 15,3%, sementara dari harga tertinggi turun minus 0,59%. Ini info statistik aja, menarik ya, cukup menarik. Tapi satu bulan terakhir udah naik 50% dari harga terakhir. Jadi yang dapat di harga 95, jadi waktu dia masih konsolidasi ada yang udah masuk. Nah itu dia udah. Itu trading ya, jadi dari chart. Oke, kita balik lagi ke snapshot, nggak panjang lebar nih, ya. Ini kita tadinya hanya mau lihat fundamentalnya. Broker summary, nah ini juga bagus nih. Broker summary ini untuk melihat transaksi broker di hari tersebut ya. Kita lihat di tanggal 7. Oke. All trade ya, semua pasar aja, regular, tunai, nego, foreign, domestik. Oke. Nah, ini dia. Rupanya di tanggal 7 tersebut ini kita lihat ada broker YP, itu dia pingpong-pingpongan aja nih. Dia beli 4,8 miliar ya value-nya, ya kan? Terus dia jual lagi 5,4 miliar di harga yang sama. Terus broker CC ini Mandiri Sekuritas juga sama 2,8. Nih pingpong-pingpong aja pindah kantong. Nah, ZP ini aja nggak kelihatan nih. Buy 1,8 miliar value-nya, di sini nggak kelihatan. Ini di bawah. Mungkin ada jual juga deh. PD juga sama. Yang dibeli malah lebih kecil daripada yang dijual, kakak. Oke? Ya. Jadi ini untuk ngelihat pergerakan harga di tanggal 7 tersebut itu, sekuritas yang membeli dan menjual ini kelihatan ya. Kalau yang membelinya lebih sedikit dari yang menjual ya harganya cenderung ditekan sih sebenarnya gitu. Harapannya tadinya ada yang broker yang membeli lebih banyak daripada yang menjual. Itu biasanya harganya bisa bertahan atau bahkan naik. Oke. Cukup sekian ya sobat Ayah Trader. Kita lanjut nanti abis ini melihat ke teknikalnya, ya kan? Nah untuk yang news tadi ini kalau mau dibuka ya kita harusnya klik kanan ya, open link in new tab. Jadi pada saat kita balik lagi ke sini kita nggak keluar lagi ke halaman utamanya. Oke teman-teman, oke sobat iTrader, sering salah sebut terus nih, ya kan? Dengan sebutnya sobat iTrader tapi teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan teknikal. Oke, sobat iTrader, sekarang kita sudah ada di chart Nexus. Kita akan melakukan analisa teknikal menggunakan
teknik-teknik yang sudah pernah kita pelajari. Oke, kita lihat chartnya muncul di layar ini. Kita ambil yang selama tahun 2020 dulu aja. Kita lihat untuk harga penutupan kemarin, ini kita mulai dari sini. Ya, ini ditutup minus 2,1%, ya. Persis tadi seperti dikatakan pada pembahasan fundamental ya di statistiknya, ya kan. Jadi rupanya ditutup di harga 143, ya, di harga 143. Oke, itu dia. Ya, nah ini setelah kenaikan 1, 2, 3 hari, terus dia ditutup apa ya? Ya candle hitam ya, candle bearish. Ya, bukan bearish, nanti bearish dikira sahamnya lagi turun lagi. Pokoknya koreksi dia, koreksi tapi koreksinya masih wajar nih, ya kan? Koreksinya masih wajar, wajar dong. Udah naik 3 hari, dia istirahat dulu dong, ya kan? Jadi jangan langsung khawatir, wah besok bakal turun. Bentar dulu, bentar dulu. Kalaupun turun kan tadi, misalkan sobat trader sudah punya trading plan, oke, jangan khawatir. Kalau kita saat kita beli sudah ada trading plan, nggak perlu khawatir karena risiko sudah terkalkulasi di awal, ya kan? Jika harga bergerak menuju ke stop loss, ya sudah, eksekusi, beres urusan. Kita buka lagi lembaran baru, ya kan? Begitu juga jika harga naik sampai target, juga eksekusi, selesai, dan mission complete, ya, gitu ya, kira-kira. Nah, sekarang kemana harga akan bergerak untuk minggu depan? Nah, ini sebenarnya kita eh, hanya bisa nggak bertujuan memprediksi ya. Kita nggak bertujuan memprediksi karena sulit memprediksi pergerakan harga, apalagi dalam time frame yang singkat, minggu depan, seminggu, buset dah mau kemana, ya kan? Kita harus lihat banyak faktor nih, Amerika sama Cina ada ribut-ribut lagi gitu kan. Terus juga eh friend ini merugi, ya kan? Paling sentimen positifnya friend untuk minggu depan, mereka mau ada RUPS tanggal 14 Agustus. Nah, RUPS agendanya apa? Waduh, harus dicari lagi. Nah, ribet lagi. Padahal kalau di chat udahlah, lihat aja harga mau bergerak kemana gitu kan. RUPS yang ditunggu-tunggu investor biasanya bisa mendongkrak harga saham itu jika ada corporate action dan juga dividen. Nah, ini friend ini rugi gitu. Jadi dividennya mau apa, yang mau dibagiin? Dividen apa gitu. Dan sejarahnya pun bertahun-tahun nggak pernah bagi dividen. Jadi untuk RUPS minggu depan bisa jadi sentimen positif. Ya, kecil kemungkinannya. Udah dah, kita lihat ke chart lagi aja. Kita lihat ke chart lagi, harga udah naik 3 hari ya, dari tanggal 4, 5 dan 6, tanggal 7 istirahat, ya kan? Perjalanan selanjutnya ya udah keluarin itunya, garisnya. Penggaris sakti nih. Nih, harga tertinggi yang pernah tembus terdekat, yang pernah disentuh nih 168. Oke, kasih garis ini. Ya, gampang toh. 168. Tumben pas nih. Ya, itu resistan. Kasih label ya. Aduh, ya, keluar dong. Nah, resistan 168. Iya, ini dia ya, resistan 168. Oke. Pokoknya gitu aja, sobat trader ya. Oh, tarik-tarik garis. Lama ya, bosan ya, tapi enggak dong, kan namanya kita belajar ya. Oke. Resistan 168. Nah, menuju ke sana. Yoi, harusnya ya menuju ke sana. Iya kan? Terus support di mana support? Support di sini. Nih, sini aja nih support nih. Ini berapa terus? Deketin dulu. 124. Udah tuh jelas tuh 124. Nah, repot nih ya. Enak sih pakai garis yang ini nih, horizontal ini, ya kan? Cuma dia panjang. Ini kita biar nunjukin ke harganya. Bukan harganya, nunjukin nih di sini loh barangnya gitu. Nih support terdekat nih di 124. Ya enggak, sini di samping garisnya ya.
biar enak ya, pindahin juga ya samping garisnya biar enak sini ya. Nah gitu, oke. Nah sekarang kan udah kelihatan tuh, support ada di 124, resistan ada di 168, ya kan. Nah buat yang udah masuk, ya udah ikutin aja trading plan-nya. Kalau masuknya di sekitar, nah ini trader nggak tahu, sobat trader pada masuk di mana, yang udah masuk. Yang pasti tujuan berikutnya di 168 kalau dia bergerak naik. Kalau dia bergerak turun ke 124. Nah, buat yang belum masuk, ya kan? Buat yang belum masuk, di mana nih? Di mana masuknya nih? Ya, gini ceritanya. Buat yang belum masuk, ya kan, itu harus menghitung risk sama rewardnya dulu, ya kan? Ini kan di tengah-tengah nih, di tengah jalan nih, ya kan? Pasti kan ada pertanyaan. Kalau saya nunggu di support, bakal dikasih nggak ya? Ya kan? Nah itu, trader jawabannya nggak tahu, ya kan? Kalau nunggu breakout, ya kan udah ketinggian. Tapi bagi penganut aliran breakout, mereka malah seneng, ya kan? Buy on breakout, ya. Karena mereka anggap lebih aman, karena di situ ada tekanan beli yang cukup tinggi ya kalau diikuti dengan volume. Walaupun ada juga resiko terjadi false breakout, ya kan? Nah, gimana masuknya kalau di tengah-tengah sini? Nah, kalau di tengah-tengah sini masuknya, ya kan? Itu risk sama rasionya 50-50 nih, ya kan? Karena kalau masangnya 2%, ya dari harga beli bisa kayak gitu kan. Tapi akan sering keluar masuk ya. Kalau pasang stop lossnya di bawah support sini, satu atau 2 poin di bawah support ini, nyebutnya satu atau 2 tick ya di bawah support ini, jauh kan ya. 143 misalkan dikasih harganya ya ke 123, 20 poin. Terus 143 ke 168, 25 poin, so-so, ya kan? Risk minus 25 ya istilahnya, kalau minus 20, ya kan? Reward plus 25. 1,25 aja deh. Ya, nggak worth it sih, sama gitu loh. Saya kan kalau bisa sih 2 banding 1 gitu loh. Kalau ke bawah itu minusnya 20 ya ke atas 40, jadi 180-an. Nah, itu oke, 180-an. Ya kan? Nah, ini. Dan memang ada resist lagi di sini nih. 180, ini target-target selanjutnya nih. 230, target-target sapi ya masih jauh nanti dulu. Sekarang kita sedang berada di sini. Ya, kita sedang berada di harga 143. Oke. Kita lihat support selanjutnya. Kan kalau support minornya nih, support terdekatnya 124, kita lihat di support selanjutnya ada di ini, yang di sana, taruhnya di sini aja. Sana nanti bikin bingung lagi. Sini. Ada 2 sih sama di sini. Nah ini. Cuma ganggu itu 121-nya. Udah ini aja deh. Nih. Nah, ini yang dulunya resisten kuat nih. Jadi ini bisa jadi support kuat, ya kan? 116 ya, 116. Support kuat 116, 117 support kuat. Kalau ini minor resistan, ini minor support ya, sobat trader. Oke, ini belum pakai indikator ya kan? Kayaknya nggak perlu indikator deh, dengan gini aja kelihatan kan. Ini garis nih 1, 2, 3, 4 yang trader bulat-bulatin dulunya resistan, terus berhasil di breakout nih, di breakout pada tanggal 24 Juli harga melonjak nih. Kita lihat volumenya coba. Tuh kan, volume juga jumbo ya. Oke. Nah, otomatis ini jadi support ya, 117 ini jadi supportnya. Apa? Oh ya, dulunya resistan ya kan. Tulisin aja ya biar nggak bingung ya.
resistan 117 18. Ya, ini dulunya nih. Nah, ini semua ini ya. Nah, saya kasih panah aja ya. Bingungin nanti kasih panah. Pokoknya ini aja. Ini resistan 11718 1 2 3 4 ini resistan. Begitu di sini sekarang tuh setelah di breakout ya kan. Walaupun tidak semua kejadian setelah breakout dia akan pullback. Pullback itu ya pernah ya trader bahasan kondisi setelah breakout, kondisi sebuah saham yang sudah breakout entah itu menembus resistan atau support, dan setelah mencapai titik tertentu dia akan bergerak kembali untuk menguji resistan atau support yang sudah dilewati tadi, ya kan, itu baru namanya pullback. Nah untuk kasus kita nih bingung ya, pakai definisi itu bingung. Sekarang gini aja, ini kan resistan 117 178 1 2 3 4 ya kan, 4 kali gagal ditembus, akhirnya berhasil di breakout dengan volume gede ya, terus harga bergerak sampai 168 ya kan. Nah setelah 168 harga kembali turun ya kan, dan mencoba untuk mengetes resistan ini, mengetes ya resistan 178 yang menjadi supportnya ya kan. Namun untuk friend ini cukup bagus nih, jadi belum sampai di sini, belum sampai dia di apa namanya di support 116 117 itu ya kan. Di 124 dia sudah mantul lagi, Nah sekarang 124 inilah yang menjadi supportnya. Oke. Nah, balik lagi ke analisa kita, pertanyaannya bagaimana buat yang ingin yang belum punya barang dan ingin masuk Senin besok, ya kan? Ya sama. Buat yang belum punya barang dan ingin masuk, sebaiknya saran ayah trader tunggu di support. Tunggu di support ya. Di sini di 124. Beli dulu sebagian ya, dikit lah ya porsinya, diatur pokoknya berapa persennya lah, 10%, 20%. Jika harga masih menembus 124, tunggu di sini, di support kuat nih, ya kan, belum kuat ya, resisten kuat dulunya, tapi menjadi support, di support yang baru, yang mau diuji, ya kan, di 117 ini, kuat nggak support ini menahan gitu, ya kan, beli lagi, baru kita pasang stop lossnya di sini, di bawahnya ya, gitu, ya. Sementara kalau masuk di harga penutupan Jumat kemarin, jangan deh ya, karena risk and rewardnya nggak cukup menarik, walaupun ada potensi dia bisa menjebol resistan 168 ini untuk menuju ke 183. Ya kan, ini sahamnya cukup volatile sekali dia naik turunnya. Karena udah keluar dari konsolidasi ya. Ini kalau kita buka Bollinger Band di sini, ini konsolidasi kan, Bollinger Band menjepit. Nah ini dia Bollinger Band-nya mulai melebar. Nah itu volatilitasnya cukup tinggi. Jadi Bollinger Band untuk melihat volatilitas. Dan saham yang keluar dari batas Bollinger atas, Bollinger Band atas itu akan ditarik lagi ke dalam. Tapi nanti bahasan kita ya. Kita kan baru kemarin sampai MACD-nya bagus, bullish deh. Ya kan di atas 0, super bullish nih ya di atas ini kan. Artinya ini memang dukungannya harus cukup kuat nih untuk menuju ke resisten 168. Apalagi volume hari Jumat tuh ya kecil nih, lebih rendah dari volume 2 hari terakhir, lebih kecil. Jadi emang hanya koreksi, istirahat aja, capek gua gitu loh. Lu suruh gua naik 3 hari nih, 1 2 3 candle putih ya, ini istirahat dulu lah. Tapi ini benar bagus nih yang istirahat dulu dibanding yang langsung bablas ya kan, lebih sopan dia ya. Terus yang apa namanya, yang stokastiknya, nah stokastik juga yang K-nya juga udah crossing nih dari D nih, jadi mantul di middle stokastik nih, K golden cross ya, dibanding D yang biru ataupun yang merah, udah manis nih.
Jadi sebenarnya dua indikator yang kita pakai ini menyatakan bullish nih, dua indikator. MACD di atas 0 bullish ya, uptrend. Stokastik juga persen K-nya lebih besar, golden cross ya, memotong yang D dari bawah, ya kan. Ini juga bullish ya, bullish. Jadi artinya memang ini perjalanan menuju ke 108. Hanya yang jadi masalah tadi adalah entry point-nya, titik masuknya aja yang jadi masalah. Jadi nggak bisa buru-buru, yang pengen masuk mbok sabar ya. Jika dikasih ya itu tadi, disupport ya kan. Jika dikasih ya kan. Kalau belum ya udah nonton dulu aja deh. Nonton dulu aja deh baiknya gitu, ya kan. Cuman kalau yang nggak sabar, gua pengen masuk nih, ya kan siapa tahu dia breakout 14.180. Kan lumayan nih ayah trader, nggak bener juga nih ngalang-ngalangin orang mau cuan apa? Mau cuan lumayan gitu kan. Oke, ya udah boleh masuk ya, boleh masuk di harga berapa nih? 140-nya ini dengan satu syarat. Dengan satu syarat, ya kan? Pasang stop loss ketat 5% deh di dari nilai belinya gitu kan. Nah, tadi perlu tulis-tulis lagi sini nggak usah deh. Kayaknya kan kita udah belajar kok yang trading plan kan, ya kan. Simpel aja pokoknya entry, entry di berapa, ya kan. Stop loss di berapa sama target di berapa. Simple. Itu saja. Jadi teman-teman bisa menerapkannya di saham friend ini ataupun saham yang lainnya. Cukup sekian dari Ayah Trader. Kita nantikan nanti kita lanjut lagi dengan pembahasan saham-saham lainnya. Mohon supportnya untuk channel iTrader ini, subscribe, ya kan, share ke teman-teman yang lain, ya kan, semoga bermanfaat buat kita semua. Kita belajar bersama, kita ingin mandiri, kita tidak mau tergantung orang lain, kita belajar dari yang sederhana-sederhana karena ya nggak perlu ribet-ribet, sebenarnya gampang, ya kan, sebenarnya gampang asal kita mau mencoba belajar, ya kan. Oke, salam sukses selalu.